Keinformasi selanjutnya, pemirsa, lembaga survei LSI DNIJA merilis survei terkait dengan tingkat kesukaan pemilih yang menyukai Presiden Joko Widodo terhadap 3 nama bakal calon presiden 2024. Hasilnya, sebanyak 39,1% pemilih yang menyukai Jokowi akan memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasil lingkaran survei Indonesia LSI DNIJA mengungkap masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi bakal memberikan suaranya untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau mantan Gubernur Anies Baswedan. Peneliti LSI DNIJA Aji Alfarabi pada Senin kemarin menjelaskan sejumlah alasan yang membuat masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi merapatkan barisan untuk Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Salah satu faktor terbesar yakni publik masih mempermasalahkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, Aji melihat ada kedekatan dan kecocokan emosional Prabowo Subianto dengan Jokowi dan keluarganya. Menurut Aji, hal itu telah terbaca oleh publik secara luas. Prabowo Subianto, kata Aji, bisa langsung deal dengan Jokowi soal apapun. Sementara Ganjar perlu ada perantara partai karena posisinya sebagai petugas partai. LSI DNIJA melakukan surveinya sepanjang periode 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini lebih kurang 2,9%. Dito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri Gerindra Malaysia. Pada kesempatan ini, Ahmad Muzani mendengarkan keluh kesah dari para warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri Gerindra Malaysia pada 18 Juni 2023. Turut hadir anggota DPR RI fraksi Gerindra Himmatul Aliyah, Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Pada kesempatan ini, Ahmad Muzani mendengarkan keluh kesah dari para warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Salah seorang WNI yang juga pekerja migran Indonesia di Malaysia, Hashim Said, mengungkapkan, saat ini masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah pembuatan dokumen kenegaraan berupa paspor. Menurut Hashim, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di negeri jiran. Ia mengatakan semestinya KBRI justru mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang ingin membuat paspor agar keberadaannya dan legalitasnya dapat terjamin selama bekerja di Malaysia. Merespon hal tersebut, Ahmad Muzani mengatakan permasalahan akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Muzani menjelaskan saat ini pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen. Tak hanya itu, Muzani juga mendapat laporan bahwa biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau justru dipatok jauh dari harga resmi. Muzani pun prihatin karena semestinya negara menjamin keamanan dan kepastian bagi legalitas dokumen PMI yang berada di Malaysia. Menurut Muzani, saat ini tidak ada kepastian data terkait jumlah PMI ilegal yang berada di Malaysia. Namun, dari informasi yang berkembang, terdapat ratusan ribu hingga jutaan TKI ilegal bekerja di Malaysia. Dan Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Senada dengan Muzaki, anggota DPR fraksi Gerindra Dapil Luar Negeri Himmatul Aliyah juga berharap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.